Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah mengenal dari berbagai sifat-sifat Rasulullah, kepribadian Rasulullah, bahkan dari cara jalan Rasulullah, cara Rasulullah menyisir rambut dan seterusnya. Dan hingga saat ini kita sudah memasuki bab ke-48 atau bab tentang malu atau sifat malunya Rasulullah. Sifat haya, yaitu malu terhadap sesuatunya yang tentu Rasulullah SAW lihat. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengenal dari tentang kepribadian Rasulullah SAW. Kurang lebihnya Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan tidak jika dimintai hajat ataupun dimintai sesuatu apapun. Yang tentunya perkara amalan yang mulia tersebut sangat-sangat langka ataupun jarang kita bisa memilikinya. Tentu kita bisa meniru akhlak tersebut, namun kita tidak bisa sebagaimana kesempurnaan dari keimanan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bahkan ketika Rasulullah SAW tidak memiliki apa yang diminta dari seseorang tentang hajatnya ataupun keperluannya, Rasulullah SAW pun telah menyelesaikan problem atau menyelesaikan masalahnya dengan Rasulullah SAW telah menanggung perkara tersebut dengan hutang. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab kurang lebihnya beliau merasakan suatu hal yang tidak mengenakkan jiwanya, karena apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW tentunya akan membebani dari Rasulullah SAW sendiri. Namun karena Rasulullah SAW adalah suri tauladan ataupun contoh kesempurnaan iman ataupun kesempurnaan akhlak, karena tidak ada keimanan yang lebih tinggi melainkan akhlak, maka di situ Rasulullah SAW pun telah dijawab oleh seorang sahabat Ansor dengan jawaban yang tentunya membuat Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian sahabat Rasulullah SAW pun menyambut dari jawaban tersebut, aku diutus ataupun aku diperintahkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu seperti ini, yaitu menyempurnakan, menunjukkan kesempurnaan iman, menunjukkan ketakwaan yang begitu tinggi kepada Allah. Dan tentunya hal tersebut bisa kita teladani dengan cara kita berusaha sehingga kita sampai ke level keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh sahabat-sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak kemuliaannya. Kurang lebihnya kita akan melanjutkan dari tentang sifat Rasulullah yang pemalunya Rasulullah. Kita seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kajian kita ini, kita memohon kepada Allah Zat yang Maha Agung memiliki ilmu ini dengan surat yang mulia, yaitu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW, yaitu tentang malu, sifat akhlak malunya Rasulullah SAW. Bab ke-48, Babu ma ja'a fi haya'i Rasulillah SAW. Bab yang menjelaskan di dalam sifat malunya Rasulullah SAW ataupun
sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bercerita, "Kana sallallahu alaihi wasallam asadda haya'in minal azra'i fi khadriha wa kana iza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya Rasulullah SAW, sangatlah memiliki sifat malu sebagaimana malunya seorang wanita yang masih kata kutip masih single, masih dalam keperawan. Kasarnya itu masih dalam perawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peka ataupun sangat memiliki rasa malu sebagaimana yang dimiliki oleh seorang wanita yang masih pingitan atau di dalam kata perawan. Apabila Rasulullah SAW tidaklah menyenangi dalam sesuatu hal, maka kami akan bisa melihatnya dari raut wajah beliau yang telah berubah. Para sahabat radhiyallahu an tentunya mereka mengetahui suatu hal jika tidak disukai Rasulullah SAW, maka akan tampak jelas dari raut wajah beliau. Karena beliau memiliki sifat malu yang luar biasa tentunya. Dan banyak sekali hadis-hadis juga menceritakan bahwasanya tentang malu ini adalah sebagian dari iman. Malu ini adalah ada bagian di dalam iman. Jadi jika seseorang memiliki jiwa malu, tentu itu adalah bagian adanya sifat ataupun mengenai dari keimanan. Jika seseorang memiliki dari malu, itu adalah bagian yang dimiliki oleh keimanan. Wallahu a'lam. Begitu juga di sini hadis ini telah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat malu. Sehingga malunya Rasulullah SAW itu bagaikan seorang wanita yang masih belum bersuami ataupun bisa dikatakan masih dalam kata perawan. Karena kalau perawan itu memiliki rasa malu yang tentunya kita bisa tahu sedikitnya, bisa melihatnya dari hal-hal yang dimiliki dari seorang wanita yang belum. Dan itu Rasulullah SAW pun memiliki sifat ataupun jiwa yang malu tersebut, sehingga apa yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan apa yang disenangi Rasulullah SAW akan mudah dikenali atau diketahui oleh para sahabat-sahabatnya melalui melihat dari raut wajahnya Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali kita mendengar dari kisah-kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tentunya dia bisa menilai suatu hal tersebut tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang ia telah memanjangkan rambutnya sehingga di belakang punggungnya ataupun bisa dibilang panjang, sangat panjang ataupun dibilang sangat panjang rambutnya, dan Rasulullah SAW wajahnya saat itu tidak menyukai, bisa diketahui dari raut wajah beliau yang tidak menyukainya, sehingga dipotongnya hingga rambut tidak terlalu panjang yang hingga terurai. Wallahu alam. Yang maksudnya panjang di sini tentunya yang panjangnya melebihi dari batas yang telah isbal untuk bagi laki-laki, menyerupai dari selayaknya wanita, kurang lebihnya demikian. Namun laki-laki boleh memanjangkan rambut, teman-teman. Panjang rambut yang tentunya Rasulullah SAW juga pernah melakukan panjang rambut sehingga pundak beliau.
ataupun bisa dikatakan sebahu beliau. Dan Rasulullah SAW pun di berbagai hadis menceritakan sebagaimana Rasulullah SAW di dalam merapikan rambut pun beliau merapikannya dalam bentuk belah tengah. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga belah tengah, gitu teman-teman. Kalau kita lihat, walaupun di patung apa nih, yang biasa orang non Muslim melihat itu dia belah tengah, ya kan? Begitu juga Rasulullah SAW menyisir rambut di dalam bentuk belah tengah. Wallahu a'lam. Dan di situ Rasulullah SAW memberikan teladan di dalam merapikan rambut dengan menyisir rambutnya di belah tengah. Jadi bagaimana Ustaz kalau menyisir rambut tidak belah tengah dan lain? Tentunya itu bukannya tidak bukannya haram ataupun dilarang. Namun hal yang menyerupai Rasulullah itu lebih baik. Nah, kita tidak bisa menyerupai Rasulullah secara keseluruhan pun, setidaknya di dalam kepribadian kita, di dalam diri kita ada kesungguh-sungguhan, kecintaan kepada Rasulullah dan belajar untuk menyerupai sedikit maupun banyaknya dengan kehidupan atau kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita setidaknya mendidik ataupun melatih dari hati kita mencintai suatu hal yang masih ada hubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf ya teman-teman, mungkin ada suatu hal yang berisik karena tempat saya ini yang tentunya dekat jalan raya. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abdullah bin Abu Utbah, yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Seorang maula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Qalat Aisyah radhiyallahu ma nadartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qalat ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattun. Aisyah radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah memandang dari kemaluannya Rasulullah SAW. Tidaklah aku pernah ataupun tidak aku melihat dari kemaluannya Rasulullah SAW atau bahasanya kelaminnya laki-laki yang dimiliki Rasulullah SAW itu tidak pernah dilihat oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ataupun ia berkata, sekali-kali aku tidak pernah ataupun tak pernah melihat dari kemaluannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Waqi', dari Sufyan, dari Mansur, dari Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khatsimi, dari Maula Aisyah radhiyallahu anha yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya di sini bisa kita ketahui bagaimana dari kesempurnaan yang keimanan Rasulullah SAW miliki, dikarenakan dari Rasulullah SAW memiliki sifat malu ataupun haya, malunya Rasulullah terhadap hal-hal apapun, sehingga dimiliki ya bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pun memiliki sifat malu, tidak pernah dari melihat dari kelamin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kemuliaan dari akhlaknya Rasulullah bisa kita capai, bisa kita dapatkan, sehingga kita layak mendapatkan kepantasan keimanan, ketakwaan yang sempurna. Karena dengan keimanan dan ketakwaan yang sempurna itu tentunya
itu akan tampak ataupun terwujud dari seseorang karena memiliki akhlakul karimah ataupun akhlak yang sangat-sangat mulia. Sebagaimana yang diceritakan bab sebelum-sebelumnya tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dan di saat ini kita masuk ke bab tentang malunya Rasulullah SAW. Itu pun banyak hadis yang menceritakan tentang malu adalah sebagian dari perkara iman. Dan tentunya kita bisa menilai diri kita sendiri sejauh mana kita memiliki akhlak, kita memiliki dari budi pekerti yang dimiliki Rasulullah, dan sejauh mana dari sifat malu yang kita miliki, karena malu tersebut adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah, teman-teman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan ada cerita seorang sahabat yang tampak keimanannya begitu tinggi juga tentunya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, karena beliau memiliki jiwa yang sangat malu. Ketika beliau pun memiliki sifat tidak malunya dia melihat dari kemaluannya. Itu di dalam riwayat-riwayat lainnya. Sehingga di dalam suatu kisah Utsman bin Affan radhiyallahu an menangis ketika dia berhadapan di hadapan pemakaman ataupun kuburan. Yang mana tangisan itu sangat terisak-isak sehingga membasahi janggutnya. Itulah luar biasanya keimanan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang mana tentunya terwujud dengan sifat malunya juga, dan itu menunjukkan dari keimanan yang begitu dibina oleh Rasulullah SAW sangat indah dan tinggi. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, dari cerita yang singkat hadis tadi sudah memberi suatu jawaban bahwasanya jika kita ingin mengenal dari kepribadian kita, keimanan kita, coba kita melihat dari hati kita, kolbu kita. Sejauh mana kepribadian kita melihat dari kehidupan kita menyamai kepada kehidupan Rasulullah. Sejauh mana dari sifat malu kita dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah ataupun dimiliki Rasulullah SAW. Karena dari hal tersebut baru kita bisa menilai apakah kita ini sudah termaksud memiliki keimanan yang sempurna atau sebaliknya, ataupun bisa dikatakan tidak layak mendapatkan keimanan yang sempurna. Tentu itu kitalah yang bisa menilai dari jiwa dan hati kolbu kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, tentu jangan lupa share sebanyak-banyaknya, karena itu adalah suatu hal yang kebaikan yang akan kalian dapatkan juga untuk mendapatkan hati sebagaimana hatinya yang dimiliki santri Rasulullah SAW yang disempurnakan keimanan mereka melalui Rasulullah SAW. Dan jangan lupa tekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.